Mengapa Ana tidak mau jujur menceritakan pada saya soal orang ketiga yang diramalkan ibunya? Jangan-jangan Ana tidak mau membuat saya curiga. Karena sebetulnya memang ada orang ketiga di antara saya dan Ana. Ana, bangun sahuran. Kamu bangunin saya sahur. Nanti telat. Aduh panas. Masa sendiri, nyuci baju sendiri, tidur pun sendiri, sahur pun sendirian. Masa sendiri, nyuci baju sendiri, tidur pun sendiri, sahur pun sendirian. Kamu belum tidur aja sih. Harus kasih pelajaran ya orang. Masa sendiri. Kamu mau jadi janda ya? Apa? Kalau saya mati kena serangan jantung, kamu bisa jadi janda tahu? Tiap subuh kamu selalu ngeganggu orang tidur, tahu? Sorry, saya sedang bikin masakan untuk sahur. Bisa pelan-pelan sedikit gak? Jangan berisik. Ganggu orang tidur aja. Sedap. Lezat. Mie gitu aja dibilang sedap. Oh iya, kamu kan sudah terlanjur bangun. Bagaimana kalau saya buatkan masakan buat kamu dan kamu ikutan sahur dan ikutan juga puasa, oke? Aku lebih perlu tidur nyenyak daripada sahur dan puasa. Awas kalau berisik. Astagfirullahaladzim, kapan berubahnya ini orang? Mana. Ayo di mana? Aduh, enggak ada juga. Aduh, di mana itu rekamannya? Aduh, saya punya waktu tinggal 1 hari lagi nih. Saya harus temukan rekamannya. Kalau enggak, saya enggak bisa bebas dari perempuan sial itu. Dasar perempuan sadis.
di mana? Nggak ada juga. Lebih baik sahur saja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin. Ada perkedel, ada... Kak Arman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata kamu udah bangun. Tadi saya bangunin kamu. Ian bangunin saya, ya Ian ya? Kamu? Kak Arman, Ian, alhamdulillah sudah mulai puasa. Sahur bareng ya, Kak, yuk. Loh, Ian? Sebentar ya, Kak. Adrian, kenapa? Saya salah ngomong ya? Enggak. Terus, kamu nggak jadi temenin saya makan sahur? Kamu kesana aja nanti waktu sahurnya habis. Kamu? Ana selalu ingin bersama Arman. Seolah-olah Arman lebih penting dari saya. Ana, kamu kenapa sih? Enggak, saya lagi mikirin Adrian. Apa tadi saya salah ngomong ya, Kak? Ya, itu mungkin perasaan kamu aja. Saya rasa sih wajar aja kalau sikap Adrian berubah, karena dia bingung menghadapi ini semuanya. Nah, orang stres itu ya mudah tersinggung dan lebih sensitif. Jadi saya minta kamu jangan ambil hati ya. Ya mudah-mudahan dengan nanti dia sibuk, sikap dia akan berubah. Dan nanti pagi dia akan masuk kerja. Dia kerja lagi? Dan saya sudah bicara sama dia. Insya Allah ya, Kak ya. Ya mudah-mudahan. Ayo dong, sahur. Dasar sial. Susah-susah nyolong, akhirnya malah kecolongan. Hilang deh itu semua perhiasan curian. Mau untung, malah jadi buntung. Semua ini pasti karena saya ketularan sialnya dari anak. Celaka. Masih ada saja orang ketiga yang akan merusak hubungan Ana dengan Adrian. Ini tidak boleh terjadi. Saya harus mencegahnya. Karena saya belum mendapatkan apa-apa dari Ana. Siapa sih ganggu-ganggu orang? Pagi-pagi udah ganggu. Assalamualaikum. Apa kabar, Bu Eli? Mau apa datang kemari? Kalau mau pinjam uang, saya bilang aja dari sekarang. Saya sudah nggak punya uang. Saya mau minta bantuan. Bantuan apa lagi sih? Saya kan sudah bantu kamu. Sudah nyariin pekerjaan buat Umi. Bantuan apa lagi? Hah? Emangnya saya departemen sosial? Saya ngerti, Bu. Saya berterima kasih Ibu sudah mengurangi beban saya. Ini anak saya, Umar, adiknya Umi. Umar. Saya mau minta tolong untuk Ibu mencarikan pekerjaan untuk Umar. Siapa tahu Ibu punya kenalan yang bisa memberikan pekerjaan. Umar lulusan SMP. Kalau di kampung, nasibnya nggak akan berubah. Mungkin kalau di Jakarta, dia bisa dapat pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Bu. Mau nggak kamu jadi pembantu? Halah, Bu. Halah, jadi pembantu. Bu, cuci piring, nyuci baju, ngono, Bu. Iya. Tamat SMP mau kerja apa lagi? Kerja kantor nggak mungkin. Paling banter juga jadi supir bajai. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting halal. Mau ya, Mar? Daripada nganggur. Halah, ya, Bu. Apa-apa dah. Ya udah, ayo masuk. Boleh masuk, Bu. Rumahnya api, Bu.
Gua lepas dulu sendalnya. Man, Mah, saya berangkat dulu ya, Mah. hati-hati di jalan ya. Loh Yan, kamu mau kemana? Mulai hari ini Adrian akan masuk kantor, Mah. Yang bener Yan, Iya, Ma. kamu yakin? Apa kamu sudah kuat atau sudah siap? Ya kalau Adrian capek kan bisa pulang duluan, Mah. Ya mudah-mudahan dengan kegiatan dia di kantor dapat menyembuhkan daya ingatnya. Pergi dulu ya, Ma. Ya, hati-hati ya. Kalau kira-kira kamu capek, cepat pulang ke rumah Yan ya. Jangan dipaksa. Loh, kenapa mesti khawatir? Itu kan malah bagus. Bagus bagaimana? Kalau Adrian dan Arman pergi ke kantor seharian, artinya nggak ada lagi yang bisa jaga Ana. Kita bisa ngerjain Ana sementara mereka ke kantor. Kalau Ana ngadu, Kita kan lebih banyak. Mereka pasti lebih percaya sama kita. Sementara Ana kan sendirian. Ya betul. Ana tidak akan sendiri lagi. Apa? Mulai sekarang sudah ada yang akan menjaga Ana. bilang sama ibu kamu kita tidak perlu pembantu lagi. Dan suruh ibu kamu membawa pulang pembantu itu. Ana, kamu jangan mau diperlakukan seperti ini terus-menerus. Kamu perlu pembantu yang untuk meladani kamu khusus. Kita tidak perlu pembantu, titik. Ana, kalau kamu nggak mau ngambil keputusan, biar ibu sendiri yang bicara sama Adrian dan Arman. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Rahmat, masih ingat ya dengan Adrian? Masih, Pak. Selamat pagi, Pak Adrian. Pagi. Mulai hari ini Pak Adrian akan aktif di kantor. Dan Adrian, Pak Rahmat ini yang menggantikan posisi kamu di kantor. Selamat bergabung kembali, Pak. Iya, makasih. Ya, kerja. Ini Adrian, ruangan kamu. Gimana? Hei, Dit. Mau kemana lo? Mau nemenin Tina ke perpustakaan. Nggak salah denger nih gua. Ngeremehin gua lo pada. Deh, gue pengen buru-buruan nih. Oh, jadi lo udah jadian sekarang sama Tina? Pokoknya gue udah nemuin cinta sejati gue. Dadah. Sok tahu si Adit. Dim, berani taruhan nggak? Berapa lama si Adit bisa jadian sama si Tina? Nih ya, menurut feeling gue sih, gak bakal lebih dari sebulan deh. Lu tahu si Adit kan siapa? Gue denger-dengar katanya Adit udah jadian sama Tina sekarang. Maaf, ngomong sama siapa ya? Sama saya? Ya sama lu lah, sama siapa lagi? Lu pernah deket sama Adit. Apa lo gak cemburu sama Tina? Enggak. Maksud gue gini loh. Dulu kan lo pernah dikerjain sama Adit. Apa lo gak pengen balas dendam? Males. Balas dendam kan dosa. Alah, gak usah munafik lah. Lo kan pernah dikerjain sama Adit. Jadi apa salahnya lo balas dendam? Lagian kalau misalnya lo balas dendam juga anggap aja itu karma. Lo kan pasti sakit hati banget dikerjain sama Adit. Sher, jangan buang-buang waktu sama saya. Saya tahu kamu tuh siapa. Kamu gagal membalaskan dendam kamu sama Adit. Dan sekarang kamu coba untuk mempengaruhi saya, kan? Sadar, Sherry. Ini bulan puasa. Harusnya kamu itu bisa belajar dari pengalaman. Maksud lo apa? Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Semua usaha kamu untuk menjatuhkan Adit itu sudah gagal. Semua kebohongan kamu itu juga sudah terbongkar. Dan kamu harus ingat, Sherry. Kamu nyadar nggak sih? Kalau strategi polisi gadungan yang kamu pakai sekarang,
sudah nggak ada gunanya lagi. Satu hal, jangan pernah berharap dan bermimpi saya akan terpengaruh oleh kamu. Mengerti? Strategi polisi gadungan. Jadi lu yang ngagagalin rencana gue. Hati-hati lu, Fa. Lo belum tahu siapa gue. Hati-hati lu. Kita? Iya, saya sama Priska. Masih ingat kan sama Priska? Priska? Iya deh, pokoknya kamu kesini ya. Kita tungguin. Dah. Priska? Kamu yakin Adrian mau datang? Yakin? Tapi saya jadi nggak enak, Delik. Seolah-olah saya ini ngerusak rumah tangga orang. Alah, rumah tangga apaan sih? Sebenarnya kan Adrian itu senang sama kamu, Pris. Kalau dia suka sama saya, kenapa dia kawin sama Ana? Karena Adrian diguna-guna sama ibunya Ana. Hah? Diguna-guna? Iya, ibunya Ana itu kan dukun, tukang ramal. Sekarang sudah saatnya kita menyadarkan Adrian kalau kamulah yang pantas jadi istrinya. Umar, kamar kamu yang ini. Iki kamarku Mbak Ana. Gede ya. Tapi kamu berdua sama Pak Satpam ya. Lumayan, Umar bisa tidur di atas kasur. Tapi Mbak Ana, gak ah, Umar biar tidur di atas tikar aja. Soalnya kalau di kampung Umar, kalau tempat tidur itu buat pengantin baru doang. Umar kan belum pengantin baru, Mbak Ana. Ya udah, yang penting kamu nyaman, ya. Mbak Nur, tolong kasih tahu Umar tugas-tugasnya ya. Baik, Non. Mbak Ana, aku wis tahu kok apa kerjaan Umar. Umar jadi asistennya Non Ana, iya kan? Tapi kan di rumah ini banyak orang. Tapi kata ibunya Non, aku cuma boleh kerja jagain Non Ana doang. Berarti kan aku asistennya Non Ana. Kasihan kan Mbak Nur. Mbak Nur tuh tugasnya banyak. Kamu bantuin Mbak Nur ya. Ya wis, rak apa-apa. Mbak Nur, tolong ya, kasih tahu ya. Baik, Non. Dah. Baik ya. Bengawan Solo. Riwayatnya panjang. Sekarang kamu bantuin saya nyiapin makan siang yuk. Hah? Halah. Aduh, Mbak. Lupa ya, sekarang itu bulan puasa. Lah, di sini kan nggak ada yang pada puasa, kecuali Non Ana dan saya. Halah? Apa bener, Mbak? Kamu puasa nggak sih? Tebak, Umar puasa apa enggak? Lah iya puasa toh. Umar dari kampung, rajin sholat, rajin beribadah, jadi Umar puasa. Umar kan soleh, Mbak. Halo? Halo, Assalamualaikum. Bisa bicara dengan Ana? Sebentar. Ana, ini ada telepon dari teman laki-laki kamu. Assalamualaikum. Surya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa? Selamat ya? Kapan? Nanti malam, malam ini. Adrian udah tahu? Oh, iya pasti. Insya Allah kami datang ya. Iya. Assalamualaikum. Kok Adrian nggak kasih tahu ya? Apa jangan-jangan dia lupa? Makasih ya. Makasih buat apa? Makasih karena udah bersedia menemani saya makan siang. Assalamualaikum.
Ana? Ngapain kamu kesini? Saya kesini cuma mau ngingetin Adrian kalau ada undangan nanti malam. Undangan? Surya nikah. Ya ampun. Iya. Saya tahu kamu lupa, makanya saya kesini mau ngingetin. Ana, kalau untuk soal kayak begini aja kan kamu bisa telepon. Ngapain sih kamu pakai datang ke sini segala? Ana, kamu masih ingat Friska kan? Masih? Yang di restoran waktu itu kan? Iya. Ya, maaf ya, tempo hari saya salah paham. Saya sangka kamu istrinya Arman. Ternyata kamu istrinya Adrian. Nggak apa-apa. Namanya juga salah paham. Ya pantas aja orang semua ngirain kalau kamu itu istrinya Arman. Karena kamu kan lebih dekat sama Arman daripada sama Adrian. Ada apa, Rat? Kurang ajar tuh pembantu baru. Masak pedes semuanya. Sengaja kali dia ya. Tolong deh, cari akal bagaimana caranya mempengaruhi Adrian supaya tuh pulang pembantu. Kamu orang jelek. Ana pesan semuanya suruh cuci baju-baju yang ada di dalam lemari ini, ya? Masya Allah, semuanya Bu. Ibu, kapan aku kawin sama bapak kamu? Panggil aku Nyonya, ya? Cenyonya. Pokoknya hari ini juga harus kelar dan bersih. Ngerti kamu, ini semua tugas kamu. Aku pengen lihat kamu bersihin semua baju-baju yang ada di dalam lemari ini. Cuci sampai bersih. Judes. Kayak Ibu Tiri. Ibuku saja ndak kayak ngono. Kalau kamu punya acara, pulang duluan aja. Tapi saya masih ada meeting dengan... Yan, kamu nggak usah pikirin soal meeting ya. Kasihan Ana, datang jauh-jauh untuk menjemput kamu. Dan kamu juga harus siap-siap untuk datang ke pesta pernikahan Surya. Makasih ya, Kak. Yan? Yan, Surya itu kan sahabat kamu. Gak enak lah kalau kamu nggak datang. Pulang nggak? Halah, suruh nyuci baju banyak, tapi dimasuki mesin kayak gitu aku nggak ngerti piye carane toh. Apa tak coloki wae ya? Ada apa? Bingung ya pakai mesin cucinya? Nggak bisa? Lah iya Ibu, namanya saya juga baru datang dari kampung. Kalau di kampung saya Bu, nyuci baju tak bawa kabeh ke kali. Di nang kono ono batu gede, dipakai sabun colek. Kalau kotorannya banyak, wis tak injek-injek sekalian. Pakai dong otak kamu. Di situ di mesin cucinya kan ada aturan pakainya. Baca dong. Ibu, Nyonya. Lah iya. Tapi aku rasa baca toh Bu. Oh, kamu nggak bisa baca ya? Kamu buta huruf ya? Ibu, bukan kayak gitu. Kalau baca aku iso, ngaji juga aku lancar. Tapi aku tulisannya ya aneh. Preste boten. Boten itu bahasa Jawa, tapi aku ora iso. Ya udah. Kalau kamu nggak ngerti, tanya aja sama si Nur sana. Iya, baik juga itu Nyonya. Nur! Pakaian saya pada kemana? Mana coba lihat? Kok ada sebentar ya? Assalamualaikum, Mar. Assalamualaikum, Umar. Assalamualaikum, Umar. Umar.
Siapa bahaya? Cici tangan kali bapak, anjing buru tai salupot. Non. Lagi mimpi ya? Ince, Non. Mbak. Mesinnya udah mati. Capek kali ya, Non. Aku lagi nyuci. Itu baju yang udah kering. Yang ini itu belum dicuci, ini belum cuci, itu udah dicuci. Kamu cuci baju ini? Non. Di mesin cuci itu? Iya, Non. Emang enak ya kerja di rumah orang kaya. Mantap. Nyucinya gampang, gak usah dibawa ke kali, gak usah nimba, tinggal masukin mesin cuci, pencet cus, wis jadi bajunya bersih. Astagfirullahaladzim, Umar. Luntur semua. Siapa yang nyuruh sih kamu cuci ini di mesin cuci? Non, bukannya Non sendiri yang suruh saya nyuci baju. Baju yang ada di kamar Non semuanya kan katanya disuruh dicuci. Saya? Nganu loh, Non. Kata ibu, kata nyonya yang pakai baju loreng macan biru, aku suruh nyuci baju semuanya dicuci kamar Non Ana gitu. Untuk apa Tante nyuruh-nyuruh Umar, Ana? Dia itu kan pembantu kamu. Hah? Lagi pula untuk apa Tante suruh-suruh dia? Hah? Tapi tadi Umar bilang, Kak... Oh, jadi kamu lebih percaya sama pembantu daripada Tante? Hah? Pembantu kampungan yang bodoh seperti itu mana bisa dipercaya? Lebih baik kamu pulangin saja dia ke rumah ibu kamu. Iya, An. Percuma kamu suruh-suruh pembantu yang bodoh itu. Mending suruh pergi aja, pulang. Lihat aja, baju-baju kamu itu kan rusak semuanya. Ada yang kesempitan, ada yang kelunturan, ada yang pada mengkerut. Ya kan? Apalagi kalau dia disuruh kerja di dapur. Bisa-bisa rumah ini kebakaran. Maaf ya. Umar, udah dong, jangan nangis. Saya kan nggak marah sama kamu. Nona, saya ini emang dari kampung, Non. Tapi saya bukan tukang bohong. Nyonya Vina yang nyuruh saya cuci baju semua punya Non Ana. Sekarang mana saya yang disalahin? Sudah, maafin mereka ya. Mereka itu cuma salah paham. Mendingan Umar pulang kampung, Non. Biar jelek-jelek begini. Umar nih lulusan SMP, sekolah menengah pertama. Berarti Umar nggak bego-bego banget kan, Non? Kalau di kampung SMP itu udah bisa kerja di pabrik kompor, pabrik tahu, pabrik toge, apa kan, Non? Jangan dong, sabar. Orang sabar itu disayang Allah. Umar, nggak semua pakaian Adrian kamu cuci kan hari ini? Enggak, Non. Tadi Umar ketiduran. Alhamdulillah, artinya ada pakaian yang nggak dicuci, ya kan? Iya, Non. Non marah aku ndak cuci baju semuanya, Non. Saya malah bersyukur, artinya nggak semua pakaian saya sama Adrian rusak. Hah? Iya ya? Yang pintar Non Ana bukan aku. Bener juga. Bajunya ndak rusak semuanya. Oh iya ya. Ayo, udah siap belum? Kamu berangkat duluan saja, Sin. Saya kan nggak perlu dandan. Dan nanti saya biar langsung pakaian dari rumah saja. Ya udah, tapi ingat, kamu harus udah ada di tempat resepsi jam 7 malam. Yoha. Oke. Masih ada waktu untuk saya membatalkan pernikahan ini. Ana. Ya. Saya nggak bagus pakai baju ini ya? Enggak. Kamu cantik deh. Makasih. Saya cantik di mata kamu karena kamu memandang saya dengan perasaan cinta. Saya
Saya jadi tahu kenapa saya milih kamu jadi istri saya. Kita berangkat. Yuk. Loh. Kalian mau kemana? Mau ke pesta kawinannya Surya. Kalian itu selalu ya, bikin acara tanpa bilang dulu sama Mama. Mama kan sudah masak. Kalian malah mau pergi makan di luar. Sorry, lupa. Arman pinter sekali ya memilihkan gaun untuk kamu, Ana. Apa? Itu gaun yang kamu pakai. Mama ingat betul, kan Arman yang membelikan sebagai hadiah untuk bulan madu kalian. Ya kan, Lik? Iya, Arman betul-betul tahu warna kesukaan kamu, An. Arman tahu persis dengan bentuk tubuh kamu yang pas dengan gaun itu. Kamu kelihatan cantik sekali, Ana. Apa nggak ada baju lain? Sampai harus pakai baju pemberian Arman. Ini baju bukan dari Kak Arman. Ini baju kan dari kamu. Sebelum akad nikah kamu beliin saya ini. Ana, kamu tahu saya nggak bisa ingat apa-apa lagi, Ana. Tapi mungkin ingatan kamu yang salah. Semuanya ngomong, Tante Vina, Mama, Lika. Ini baju hadiah dari Arman, kan? Kan, saya... Apalagi yang Arman beliin buat kamu? Hah? Kalau kamu keberatan, saya ganti baju ya. Keberatan? Oh enggak keberatan. Justru saya malah senang. Kakak saya begitu perhatian sama kamu. Kak Arman emang perhatian. Tapi baju ini bukan... Udahlah, nggak usah diterusin lagi. Pak, cepet Pak. Semua orang tua teman-teman kita nonton pementasan. Cuma Mama yang nggak datang. Mama kan sibuk, banyak kerjaan. Nggak kayak mamanya teman-teman kamu itu yang pada kurang kerjaan. Mama sibuk apa sih? Mama kan udah nggak kerja. Untuk apa Mama kerja? Mama udah punya semuanya kok. Jadi Mama sibuk apa? Ya sibuk ngerjain macam-macam. Sekarang Mama nggak sibuk kan? Enggak. Sekarang kalian mau main apa? Ayo, mumpung Mama sempat nih, mau main apa? Cihui, kita main kartu yuk, Mah. Yuk. Lika, cepet dong. Mereka sudah pergi tuh. Apa? Kamu lupa dengan rencana kita? Iya, Ma, ya. Mama mau pergi kemana? Mama ada urusan ya? Gak jadi main kartu sama kita. Lain kali ya sayang ya. Dah. Mbak Nur. Mbak Nurnya nggak ada, lagi ke warung. Kamu siapa? Kenalin, Umar Abdullah. Kamu pembantu baru ya? Bukan pembantu. Saya ini asistennya Neng Ana. Kamu pembantunya Tante Ana? Aduh, bukan pembantu. Kalau pembantu itu lulusannya SD. Lalu saya lulusannya SMP. Jadi saya asistennya Neng Ana, bukan pembantu. Salah ya. Oh gitu. Saya Adi, ini kakak saya Ita. Oh iya. Umar lagi sibuk nggak? Enggak juga. Bagus kalau begitu. Temenin kita main yuk. Main? Boleh. Sebentar ya. Sekarang gilirannya Umar ya. Nah lo, Umar menang lagi. Aduh asik. Aduh. Terus. Coret ya. Cangkul yang dalam. Dicangkul lagi, Umar yang menang. Seneng. Adi, Ita. Kenapa muka kalian? Siapa yang mencoreng-moreng? Umar, Oma. Yang kalah mukanya dicoreng pakai bedak. Mama mau ikut main cangkul sama kita. Kamu
siapa yang mengizinkan kamu bermain dengan cucu-cucu saya? Sini. Bentar ya. Bu, aku menang. Anak-anak kalah. Nganu Bu, aku cuma diajak sama Den Adi. Diam! Kamu tidak perlu menjawab. Urusan kamu hanya dengan si Ana. Jangan coba-coba mengurusin keluarga saya, mengerti? Oke, Bu. Umar nggak salah. Kita yang ngajakin Umar main. Iya, abis kita nggak punya teman. Dengar ya, Adi, Ita. Kalian jangan main dengan orang kampungan ini. Nanti ketularan jadi kampungan juga. Ayo masuk. Kamu ke dapur. Iya, Bu. Monggo, Bu. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Kamu lagi ngapain, Mar? Jahit baju. Ya lagi bengong. Umar, ono kerjaan kok. Daripada bengong, mendingan bantuin saya nyiapin makan malam yuk. Mending aku denger radio. Ya. Mbak, aku pinjam radio ini boleh gak? Boleh. Hatur nuwun sangat ya. Aduh, Mbak, teman. Aduh. Bukan cuma Non Ana, pembantunya juga ikuti musuhin. Halo? Kamu udah siap belum? Posisi kamu di mana sekarang? Oke, kamu catat alamatnya ya. Sudah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Heh, Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, sedang apa kamu? nganu Bu, iki mau makan kue, mas aku main bola Bu. Enak saja kamu ya. Kamu tidak kerja untuk saya, tapi kerja untuk Ana. Jadi kamu tidak boleh makan makanan yang ada di rumah ini. Tapi Bu, aku dadine makan apa toh Bu? Lapar iki. Kamu mau makan apa, terserah. Urusan kamu, bukan urusan saya. Cari di luar. Sana. Jadi aku delok makan endi Bu? Di luar. Sana pergi. Monggo Bu. Nur, kalau sampai kamu memberi makan pembantu geblek itu, awas kamu. Dia kerja bukan untuk saya, tapi kerja untuk Ana. Ana yang harus memberi makan. Baiknya. Udah kan? Lapar. Siapa kamu? Assalamualaikum. Saya Umar Den, pembantu baru di sini. Ngapain kamu manggil-manggil keluar? Nganu, aku delok panganan di luar, mau cari makan. Nyari makanan? Mau cari makan buat buka puasa, Den. Permisi. Tunggu. Kenapa kalian nggak buka puasa sama-sama? Dan Umar cari makan sendiri? Maaf, Den. Habis Nyonya bilang si Umar suruh cari makanan sendiri, Den. Apa? Nganu loh, Den. Nyonya bilang, aku kan kerjanya sama Neng Ana. Jadi ini aku kalau minta mangan harus sama Neng Ana aja. Ngono loh, Den. Nur, kasih makan Umar. Nanti saya akan bicara sama Mama. Baik, Den. Mangan yo. Yuk. Alhamdulillah, alamin. Loh, memang kenyataannya begitu kok. Mama tidak perlu bertanggung jawab terhadap Umar. Umar bukan pembantu kita. Tapi Ana yang harus bertanggung jawab memberi dia makan. Karena Umar ada di sini khusus melayani Ana. Ma, apa salahnya sih si Umar itu ikut makan sama si Nur? Kan di rumah ini makanan berlimpah.
Kenapa harus Mama yang bertanggung jawab memberi dia makan? Mama hanya bertanggung jawab memberi makan pada orang yang bekerja sama Mama. Bukan Umar. Mama tidak pernah memperkerjakan Umar. Anak kampung yang tidak becus. Saya tahu, Ma. Mama nggak suka keberadaan Umar di sini. Tapi ini kan hal sepele, Ma. Kamu menganggap hal ini sepele. Arman, buka mata kamu lebar-lebar. Sekarang pembantunya yang dikirim ke sini. Nanti sebentar lagi adiknya yang cacat itu juga dikirim tinggal di sini. Lama-lama seluruh keluarganya boyongan ke rumah kita. Rumah kita ini apa? Panti sosial. Mama. Kamu begitu hebat membela Ana. Ada apa kamu sama Ana? Hah? Maksud Mama apa sih? Kamu bukan suaminya. Tapi cara kamu membela Ana lebih dari Adrian. Nyonya, nganu loh Nyonya, kata Den Arman, aku boleh makan yang kene di rumah ini Bu, gitu loh katanya. Maaf Nyonya. Saya sudah tahu. Karena kamu sekarang sudah ikut makan di sini dan saya yang memberikan makan sama kamu, berarti saya juga berhak menyuruh kamu kerja, ngerti? Lah iya Nyonya, Neng Ana juga bilang begitu. Kalau aku kerja di rumah gede kayak ngene, aku harus dengar kata semuanya. Bukan cuma Neng Ana gitu. Sekarang kamu pergi ke depan, buang sampah-sampah yang ada di depan, ngerti? Tapi aku lagi makan, nanti boleh ya Nyonya ya? Aku makan dulu, nanti aku buang sampah ke depan. Saya bilang sekarang, tunggu apa lagi kamu? Mau ngebantah? Enggak Bu, monggo aku buang sampah dulu ya. Sialan. Tahu rasa kamu ya? Aduh, Sur, selamat ya. Terima kasih, Nak. Selamat ya. Selamat, Sur. Terima kasih, Yan. Sur, ini teman kamu? Betul, ini Ana dan ini Adrian, sahabat saya. Pokoknya kami berdua doakan supaya kalian menjadi keluarga yang sakinah. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ana? Arman? Saya bukan Arman. Sorry, saya lihat Ana. Saya pikir kamu Arman. Ternyata... Arman kakak saya Adrian. Maaf, Anda siapa? Kamu Adrian? Kamu masih hidup? Yan, tunggu. Heh, ada apa? Ribut lagi? Enggak. Kamu tuh ya, setiap pergi berdua dengan Adrian, pasti pulangnya ribut terus. Istri macam apa sih kamu? Nggak pernah bikin senang suami, taunya bikin stres saja. Permisi. Ternyata sandiwara teman kamu itu sukses, Lik. Kenapa kamu marah sama saya? Saya kan juga nggak kenal siapa laki-laki itu. Terus kamu mau bilang salah paham atau kebetulan? Iya. Saya juga udah nggak tahu harus bilang apa, Yan. Ana, kalau semua ini cuma kebetulan, kok bisa sama dengan apa yang diceritakan Friska? Kamu masih ingat Friska kan? Pertemuan kita dengan dia waktu itu. Semua orang mengira saya sudah meninggal, Ana. Dan kamu menikah sama Arman. Gak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Ana. Kamu menuduh saya dan Kak Arman? Saya bukan menuduh, Ana. Tapi ini fakta. Kenyataannya kamu sama Arman tambah dekat kok. Dan terlalu dekat.
Ada urusan apa Arman bangunin kamu pagi-pagi untuk sahur? Sampai beliin kamu pakaian pesta. Ada urusan apa? Apa sih yang dia lakukan selama saya di rumah sakit? Apa yang kalian lakukan berdua selama saya belum sadar? Astagfirullahaladzim, Mian. Demi Allah, saya dan Kak Arman. Jangan-jangan kamu memang menyesal saya sembuh. Kamu harapkan saya mati supaya kamu dan Arman bisa.